Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku sampean sehat, semoga senantiasa ditenangkan hati, digembirakan hati. Dan kalau menurut Anda tidak ada soal-soal yang menggembirakan, simbol-simbol kegembiraan itu Anda undang sendiri ya. Kita memiliki kreasi dari kejiwaan sampai imajinasi. Ayo kita mendedah sebuah puisi Jawa yang sangat terkenal. Bisa juga ia disebut prediksi, bisa juga dia disebut mungkin semacam pamflet ya di eranya. Walaupun dikemas dengan sangat sublim, sangat sofistik, tapi bisa jadi sementara tafsir juga sangat politik. Namanya Serat Kalatida. Sampean pasti pernah mendengar frasa zaman edan. Zaman yang selalu kita duga bahwa di zaman kita hidup inilah zaman edan itu. Tetapi sebetulnya zaman ini bisa hidup di semua era. Karena waktu bapak saya kecil itu juga sudah menyebut zaman edan. Dan juga ada indikasi itu di era beliau. Ketika saya meremaja juga zaman edan itu hidup. Nah, sementara kita tafsirkan saja ya, tafsir yang sangat moderat, bahwa zaman edan itu bisa ada di setiap keadaan sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Siapa pujangga itu adalah Ronggo Warsito atau Yasadipura II kalau tidak salah. Beliau lahir 1802. Ya. Dulu memang sudah ada pelopornya, yakni Raja Kediri yang paling terkenal. Jayabaya itu yang kemudian menelurkan jangka Jayabaya itu. Nah, beliau ini bertahta di tahun 11 sekian sampai 11 sekian. Bertahtanya relatif singkat, tapi kemudian kemampuan futurologinya, membaca jangka itu waktu dan masa depan, ya, itu sampai melahirkan Jongko Joyoboyo itu. Nah, kembali ke Ronggo Warsito ini punya serat Kalatida. Kalatida juga sering dibahasakan sebagai kala bentuk, kolo bentuk. Kolo itu zaman, ya seperti jangka itu, jangka Jayabaya itu, walaupun ada sebuah perbedaan tipis di sana. Tido itu ragu-ragu, kikuk. Serba, kalau dalam bahasa Jawa itu iwuh. Iwuh itu maju tidak, mundur tidak. Karena maju kena, mundur juga kena. Ke samping apalagi, depan belakang tambah babak belur. Begitu zaman kikuk itu. Sebetulnya zaman edan ini, frasa zaman edan ini hanya berada di satu pupuh saja, satu bait dari 12 bait yang menjadi isi tembang ini. Nah, di ruangan ini nanti kita baca saja, ya, karena saya juga tidak hafal 12 baitnya itu satu persatu. Saya bukan memposisikan sebagai pihak yang ahli sastra, ahli tembang ini juga ahli bahasa Jawa. Bukan, karena itu jauh dari kompetensi saya. Hanya saya ingin melengkapi sebuah dokumentasi saja agar teman-teman kalau ingin mengakses serat Kalatida ini, setidaknya lewat ruangan ini, walaupun satu bait demi satu bait sampai 12 bait nanti insya Allah, itu mudah mencari kelengkapan dokumenternya. Ya. Bait pertama. Jadi kalau zaman edan itu
sepertinya bait ketujuh, kalau saya tidak salah hafal. Bunyinya begini. Mangkyo darajating projo. Ya. Jadi kurang lebih artinya seperti inilah keadaan negara. Ya. Tentu negara ini bisa negara saat beliau sedang berkarir sebagai pujangga di Keraton Surakarta yang konon karirnya tersendat-sendat. Ya. Apakah begini ini kalimat begini atau kata begini ini menggambarkan pencanderaan beliau atas zaman itu beliau hidup atau zaman kini, itu nanti terserah masing-masing kita. Mangkyo darajating projo kawuryan wus sunyo ruri. Beginilah keadaan negara, ya. Sudah sunyo ruri, sudah terlihat suram. Ya, padahal keadaan suram itu bisa juga terjadi di seluruh zaman, toh. Jadi kita bersikap moderat saja. Rurah pangrehing ukara, ya. Pelaksanaan undang-undang sudah amburadul, sudah rusak. Nah, sekarang pun kita bisa merasakan apakah itu ada di situasi ini, ya. Anda penentunya. Nah, ini sebabnya. Karono tanpa palupi. Rurah pangrehing ukara karono tanpa palupi. Oleh sebab ketiadaan keteladanan. Wah, keren. Ponang paramengkawi, ya. Kini sang pujangga paramengkawi, mungkin membahasakan beliau sendiri sang pujangga itu, kawileting tias malatkung. Hatinya diliputi perasaan mendung, sedih, gundah. Tias malatkung. Tias itu hati. Terus kongas kastudraniro, tampak jelas keterhinaan, ya, atau perasaan tidak berharga, meaningless, kira-kira begitu. Terus tidem tandaning dumati, amat suram, amat muram tanda-tanda kehidupan. Karena apa? Hardayengrat dening karuban rupito. Akibat kesulitan-kesulitan duniawi, bertubi-tubi karuban rupito, bencana, ya. Kebetulan ketika saya mengambil gambar ini, itu bunyi bait pertama, ya. Kita berhenti di bait pertama. Itu keadaan ini semuanya tergambarkan. Karuban Rupito itu sedang banjir bencana. 2 hari, tepatnya ini hari Minggu, saya mengambil gambar ini 7 Februari 2021 dan 6 kemarin, 6 Februari 2021, Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo menginstruksikan agar warga Jawa Tengah tinggal di rumah karena untuk mengerem laju pandemi. Angkanya masih 12.000 sekian paparan hari tanggal 6, tepatnya kemarin itu, ya. Jadi masih sangat tinggi. Tapi betapa tidak mudah untuk menganjurkan warga demi kebaikan bersama untuk tinggal di rumah. Itu pun hanya 2 hari. Sangat tidak mudah. Ada kontroversi, ada pertentangan, ada dukungan, tapi juga ada pembangkangan, ada kesetujuan, tapi juga ada caci maki. Itulah zaman yang maju mundur, kena. Ke samping kanan, ke samping kiri, depan belakang, babak belur. Apakah
tembang ini memang sedang mencandra hari ini, atau setiap zaman sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi memiliki kualitas zaman edanya sendiri-sendiri. Kita akan berlangsung atau melangsungkan pembacaan Kala Tidak ini nanti insya Allah menginjak bait yang kedua. Semoga ada manfaatnya.